identitas diri. Nah, apa sih itu identitas diri? Identitas diri dalam salah seorang tokoh berkata bahwa itu adalah sebuah kesadaran seseorang akan siapa dirinya dan apa yang dia perlu pertahankan di dalam kehidupan ini. Itulah identitas diri. Jadi siapa kita? Apa menurut pandangan kita tentang diri kita sendiri? Siapa saya? Itu adalah identitas kita. Nah, malam hari ini saya akan sharing, boleh ditampilkan multimedianya, yaitu cara pandang yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini seringkali juga dipengaruhi oleh bagaimana kita memandang sesuatu dalam kehidupan ini. Kalau saya pandang tangan saya ini kecil dari jauh, tapi kalau saya pepetin kepada mata saya, menutupi seluruh pandangan saya. Bapak Ibu nggak kelihatan nih, padahal sebetulnya ada. Nah, cara pandang itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, apalagi untuk kita mengenal diri kita di dalam Tuhan. Boleh di next, saya punya sebuah gambar Bapak Ibu Saudara. Kalau ada gambar seperti ini, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Ada seekor kucing yang sedang bercermin, tetapi di dalam cermin yang dia lihat adalah seekor singa. Atau dibalik Bapak Ibu, seekor singa yang bercermin, lalu di dalam cerminnya dia lihat itu kucing. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu Saudara? Kalau kucing lihat dalamnya singa, wow, bisa menggetarkan. Tapi kalau seekor singa melihat dalam cermin, lalu dia lihat dirinya sendiri, bukan singa tetapi kucing, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Akan kehilangan banyak hal. Bahkan dia nggak berani mengaum karena dia pikir dirinya kucing, padahal mungkin dia singa. Nah, ini gambaran sederhana Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memiliki cara pandang tentang diri kita, siapa kita, identitas kita di dalam Tuhan juga akan mempengaruhi bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita menjalani hidup ini, sikap kita. Kita buka ayatnya di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-7a. Firman Tuhan berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi seperti orang yang membuat perhitungan di dalam dirinya, seperti orang yang menghitung-hitung, mengukur-ukur, melihat. Jadi seperti itulah engkau. Siapa dirimu di hadapanmu, siapa kamu sendiri. Nah, kalau yang tadi ada sebuah gambar. Jadi kalau dia memperhitungkan dirinya tidak benar, tidak sesuai identitasnya, itu akan berbahaya. Seandainya seekor singa, tapi dia bercermin lalu dia memperhitungkan dirinya bukan singa, tetapi kucing, maka dia tidak akan bisa mengalahkan mangsanya, dia tidak bisa punya daerah teritorial, dia tidak punya hak yang seharusnya dia bisa terima. 2 minggu lalu kalau Bapak Ibu Saudara ingat, saya sharing tentang From Zero to Hero, tentang seorang yang bernama Gideon. Nah, sebelum Gideon ini dipakai Tuhan luar biasa, sebelum dia tahu siapa dirinya sendiri di dalam pemandangannya, dia hanya seorang yang bersembunyi. Boleh ditampilkan gambarnya? Dia hanya seorang yang bersembunyi. Dia mengirik Bapak Ibu Saudara kemarin gandum di tempat pemerasan anggur. Jadi dia sendiri tidak sadar bahwa identitasnya adalah seorang pahlawan. Tetapi begitu Tuhan berjumpa dengan hidupnya, Tuhan mengingatkan siapa kamu sih sebenarnya. Akhirnya dia percaya, hidupnya berubah, dan dia benar-benar jadi seorang pahlawan, menjadi seorang yang membawa perubahan keselamatan buat bangsa Israel. Nah, seandainya kita membayangkan kalau Gideon tidak pernah sadar akan identitasnya, akan siapa dia,
Belum tentu dia bisa membawa Israel itu memperoleh kemenangan. Kalau Gideon sendiri tidak memiliki cara pandang yang benar tentang dirinya, maka selamanya dia akan bersembunyi dan dia tidak mengerjakan apa-apa. Bahkan sebetulnya di dalam hidup Gideon itu ditaruh Tuhan kuasa, kekuatan untuk menyelamatkan bangsa. Makanya Tuhan datangi dan ingatkan, siapa kamu Gideon? Kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Sebelum Gideon ini sadar siapa dirinya, dia akan terus bersembunyi dan tidak berbuat apa-apa. Tapi ketika Tuhan datang menyadarkannya, dia tahu, oh aku pahlawan yang gagah perkasa. Lalu mulai dari situlah dia mulai bergerak. Kalau dia tidak sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan, dia hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri. Boro-boro mikirin rencana Tuhan yang besar, boro-boro mau tujuan yang besar, tetapi mikirkan apa yang dia butuhkan sendiri saja sudah untung. Karena pada waktu itu dia didapati sedang mengirik makanan buat hidupnya, dan itu bersembunyi. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa penting? Kalau kita tidak menyadari siapa diri kita sebenarnya di dalam Tuhan, maka bisa jadi ada banyak hal yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita untuk kita kerjakan dan itu belum keluar. Bukan salah siapa-siapa, tapi karena identitas kita belum jelas dalam hidup kita sendiri. Siapa aku di dalam Tuhan? Nah, sebelum Tuhan memakai Gideon, dia juga harus memastikan dulu Gideon ini sadar siapa dirinya. Makanya ketika dia ngumpet, malaikat suruh datang dan berkata, Gideon, kamu pahlawan yang gagah berani. Kamu bukan pengecut. Tempatmu bukan di balik layar. Saatnya engkau maju, kumpulkan bangsa, menangkan, selamatkan. Dan Tuhan telah utus dia. Seandainya identitas Gideon ini rusak, maka selamanya dia hanya akan mengirik gandum dan selamanya hanya akan bersembunyi. Bangsa itu tidak akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Maka penting untuk mengingatkan. Mungkin kita nggak lupa identitas diri kita, tetapi tekanan, masalah, hambatan yang sepertinya besar bisa mempengaruhi pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Nah, identitas diri ini berkaitan dengan cara kita memandang siapa diri kita di dalam Tuhan, sesuai dengan yang Tuhan mau, bukan sesuai dengan paradigma kita. Bagaimana kita memandang diri sendiri? Apakah seperti yang Tuhan harapkan atau seperti kita saja? Karena tidak mempunyai identitas akan membuat kita kehilangan banyak hal. Tidak bisa masuk dalam rencana Tuhan, bahkan tidak bisa menikmati janji-janji yang Tuhan berikan. Hari ini saya akan berbagi lebih lagi kepada Bapak Ibu Saudara tentang 12 pengintai. 12 pengintai yang dikirim Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Tanah yang sudah Tuhan janjikan untuk diberikan. Tanah di mana itu tujuan yang Tuhan mau mereka sampai di sana. Mereka sudah melewati banyak hal bersama dengan Tuhan. Mereka sudah keluar dari Mesir dengan cara yang ajaib. 10 tulah mereka lihat di depan mata mereka. Bahkan ketika mereka mengalami maut, di antara lanjut menyeberang atau di belakang pasukan Firaun yang sedang menunggu, di situ mereka mengalami mujizat. Di perjalanan padang gurun juga melihat Tuhan dengan nyata. Tiang awan, tiang api nyata di depan mata mereka lihat. Pengalaman-pengalaman mereka bersama dengan Tuhan tidak kurang banyak. Jelas. Mereka minta makan, Tuhan kirim burung puyuh. All you can eat pertama di dunia. Boleh makan. Tapi ternyata ya gitulah, saking rapusnya sampai Tuhan tidak suka. Jadi mereka udah punya banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Sudah pernah berperang. Ingat kisah waktu mereka perang, Musa ditopang
Tangannya, kalau tangannya turun sedikit, bangsa itu kalah, tangannya naik, menang. Jadi udah banyak pengalaman. Nah, singkat ceritanya, ini tinggal selangkah lagi masuk ke tanah perjanjian, masuk ke tempat yang Tuhan janjikan, masuk ke tujuan di mana Tuhan keluarkan mereka dari Mesir. Musa kirim 12 pengintai. Kita buka dalam Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang pertama dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat yang kedua, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan. Jadi tugasnya mengintai. Yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Nah, kalau kita lihat di ayat yang pertama dan kedua ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang berfirman kepada Musa, Tuhan yang memberikan sebuah perintah kepada Musa. Ayat yang kedua bahwa mereka disuruh untuk mengintai. Jadi tugasnya jelas untuk mengintai. Dan yang kedua di situ ditulis bahwa setiap suku haruslah kau suruh satu orang ke negeri yang akan kuberikan. Jadi dari awal dia sudah sadar bahwa aku akan mengintai ke tanah yang akan diberikan kepadaku, ke tempat yang seharusnya nantinya itu jadi milikku, ke tempat yang janji Tuhan berada. Boleh di next. Dan yang ketiga di situ ditulis bahwa mereka adalah pemimpin-pemimpin. Jadi jumlahnya ada 12 karena ada 12 suku Israel. Ya, yang disuruh ngintai ini bukan orang sembarangan. Mereka semuanya adalah pemimpin-pemimpin. Dan mereka sudah tahu sejak awal bahwa tempat itu yang nantinya akan mereka kuasai. Tempat itu yang Tuhan janjikan. Sedikit lagi, satu langkah menuju ke sana. Singkat cerita, mereka sudah dikirim semuanya. Kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat selanjutnya akan menemukan nama-namanya. Tapi kita nggak ke situ, kita lompat ke ayat yang ke-25. Bilangan 13 ayat yang ke-25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Setelah 40 hari ngintai, keliling, mereka pulang lagi kepada Musa. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Jadi singkat ceritanya, ketika sudah 40 hari mereka mengintai, mereka melihat keadaan tanah itu baik atau tidak, penduduknya seperti apa, berkubu atau tidak, pasukannya berapa dan sebagainya. Mereka pulang dengan membawa hasil tanah. Kalau baca ayat sebelumnya itu 1 tandan anggur, dan itu harus dibawa oleh 2 orang, saking besarnya. Dan di situ di ayat 27 jelas berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi Tuhan bohong nggak? Tidak. Tuhan tidak bohong kepada janjinya. Tanah itu memang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan mereka sendiri sudah melihat 12 pengintai itu. Bahkan sudah menjejakkan kakinya dan sudah bawa hasil tanahnya di tangan untuk diberikan kepada bangsa Israel, untuk mereka lihat, ini loh hasilnya. Memang tanah itu berlimpah susu dan madunya. Wow, kabar baik kan? Kabar baik buat mereka. Karena mereka tahu bahwa tanah yang akan kita tuju, bahwa janji Tuhan yang sebentar lagi akan kita nikmati benar adanya, dan Tuhan tidak bohong. Tapi ada problem di ayat yang ke-28. Ayat ke-28 berkata, hanya, udah kalau udah ada hanya atau itu agak gimana ya. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar.
juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Satu sisi mereka bawa hasilnya yang begitu berlimpah. Bahkan mereka bilang memang itu tanah subur, tanah yang banyak susu madunya, berlimpah. Tapi satu sisi juga dia bilang gini, tapi di sana ya orangnya ada keturunan Enak, besar-besar, tinggi, orang ini di sini, orang ini di sini, semuanya udah didudukin. Ayat 30, kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini Kaleb yang ngomong. Jadi ternyata setelah mereka pulang membawa kabar dan membawa hasilnya, di situ juga ada sebuah kabar bahwa yang akan kita hadapi adalah keturunan Enak yang besar, tinggi-tinggi perawakannya. Hati mereka ini mulai gundah gulana, mulai ada kebimbangan antara janji Tuhan yang sebentar lagi harusnya mereka duduki dan hasilnya udah ada di tangan nih, berlimpah, dengan apa yang harus mereka hadapi. Mungkin sebagian orang goyang. Makanya Kaleb berdiri, coba untuk nentramin. Enggak, kita akan maju dan kalahkan, katanya. Wow, Kaleb ini salah satu pengintai Yosua dan Kaleb. Di situ ada mulai muncul pertentangan-pertentangan, mulai muncul kebimbangan, keraguan, dan gak sepakat antara 12 pengintai. Kita lanjutkan di ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat yang ke-33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, ayat ini 32 ini masuk kepada sudut pandang identitas. Kami lihat diri kami seperti belalang, kecil, lawannya raksasa loh. Walaupun tandan anggurnya besar, nggak bisa maju kita nih. Mereka lebih kuat. 10 orang ngomong begitu, tapi Kaleb tadi ngomong, enggak, kita akan kalahkan. 12-nya mengintai, 12-nya lihat hasilnya, 12-nya pemimpin. Tapi begitu menghadapi yang harus dihadapi, 10 ketahuan. Tidak bisa kita begini, alasannya dijabarkanlah A, B, C, dan D. Tapi 2 orang bisa. Nah, kenapa itu bisa beda? Ternyata di ayat 33, mereka memandang dirinya kayak belalang, dan mereka kayak raksasa. Gimana belalang bisa ngalahin raksasa? Identitas dirinya digoyangkan. Sudut pandangnya mulai berubah. Mereka memandang diri mereka sendiri kayak belalang. Bisa nggak mereka ngalahkan? Belum perang. Disinilah pentingnya Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu sadar kembali siapa kita di dalam Tuhan.
Mereka orang-orang, bukan orang-orang sembarangan, dipilih pemimpin-pemimpin, tadi tulisan jelas. Bahkan mereka yang dengan mata kepalanya sendiri menjadi saksi. Tulah itu terjadi, Tuhan begitu dahsyat, laut dibelah, makanan dikasih, Tuhan datang dengan secara pribadi. Kemana semua pengalaman itu? Seperti ditelan bumi, hilang ketika harus menghadapi raksasa. Dan sebetulnya di balik raksasa itu janji Tuhan di situ. Nah, poin pentingnya begini Bapak Ibu. Kalau kita nggak sadari siapa kita di dalam Tuhan, cara kita melihat diri kita sendiri tidak seperti yang Tuhan mau, maka sebetulnya bukan Tuhan tidak mau bawa mereka ke Kanaan, kepada janji-janjinya, tapi mereka yang tidak siap untuk terimanya. Mereka pandang dirinya sendiri, belalang tidak bisa, bahkan mereka ngomong dia lebih kuat dan sebagainya. Padahal mujizatnya kurang apa sih yang mereka lihat? Kurang apa mujizatnya? Sampai mereka mau keluar dari Mesir aja, orang anak sulung mati, perhiasan dikasih. Keajaiban-keajaiban Tuhan yang dia alami selama perjalanan itu seperti sirna. Kenapa? Karena mereka tidak punya identitas, cara pandang yang benar. Sehingga mereka adalah orang-orang yang keluar dengan kabar yang tidak baik. Bahkan ditulis kabar busuk lah, kata-kata negatif, nggak bisa, nggak menang, mereka lebih kuat, kita nggak bisa. Selamanya mereka akan di sana. Akibatnya apa? Akibatnya kita lompat ke ayat yang berapa? Ayat yang Bilangan 14, ayat yang kedua. Setelah mereka rakyat mendengar, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Nah, akibat cara pandang yang tidak benar, akhirnya perkataannya pun tidak benar. Hati-hati dengan perkataan. Yang ngomong ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ayatnya, benar-benar mati di padang gurun dan tidak ada yang masuk kecuali Kaleb dan Yosua sekeluarga-sekeluarga dan orang-orang yang di bawah usia 20 tahun ke bawah. Generasi berikutnya lah yang nanti akhirnya akan dibawa masuk Tuhan. Dan mereka yang ngomong gini, sekiranya kami mati aja di padang gurun, benar-benar terjadi. Sampai dihabisi semua baru masuk. Padahal kurang sedikit lagi masuk. Ayat yang ketiga, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bapak Ibu perhatikan, cara pandang yang keliru, identitas yang salah membuat dia pengen kembali ke masa lalu aja. Kayaknya dulu lebih baik deh daripada ini. Balik aja ke sana. Padahal sebenarnya mereka nggak berani menghadapi raksasa. Bahkan ayat yang keempat, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Mengerikan. Mengerikannya begini, berarti selama ini berjalan dengan Tuhan, dibawa keluar untuk apa? Kalau hanya mau balik lagi aja ke sana, balik aja ke titik nol lagi. Saya dulu nggak mengerti, ada pendeta yang khotbah begini, mengeluarkan Israel dari Mesir itu gampang, tapi mengeluarkan Mesir di hati orang Israel itu yang susah. Saya belajar ini baru tahu, ya memang berarti Mesir di hatinya masih ada. Cara pandangnya bentur dengan masalah, yuk balik lagi aja yuk ke sana. Dan dia pandang dirinya kecil, aku belalang, aku nggak bisa. Dan yang parahnya,
pemimpin-pemimpin itu mempengaruhi rakyat. Dan mereka bilang, yuk kita cari pemimpin lagi, balik ke Mesir. Nah, identitas diri yang nggak benar atau cara pandang kita yang keliru akan membuat hanya keluar kabar-kabar yang kurang bagus, kata-kata negatif nggak bisa. Bahkan yang paling parah akan balik ke kehidupan lama. Ya lebih baik di sana. Bahkan juga muncul pemberontakan. Ayat 4 itu mereka memberontak dan bertindak keliru. Mungkin kita nggak menghadapi raksasa yang kayak suku enak sekarang, tapi setiap kita punya raksasa-raksasa yang harus kita kalahkan. Bisa itu intimidasi, bisa dalam bentuk banyak hal. Tapi ketika kita menghadapi raksasa itu, kita tahu bahwa di baliknya itu janji Tuhan sedang ada dan sebentar lagi. Mau kita pilih cara pandang yang seperti apa? Mau balik kembali ke sana? Atau seperti Kaleb dan Yosua? Tidak, kita akan kalahkan mereka. Kamu boleh ngomong lebih kuat, mereka boleh raksasa, tapi kita akan kalahkan mereka. Ini yang powerful dua orang. Kaleb ini beda dengan 10 pengintai. Dia kan beda. Yang 10 ngomongnya nggak bisa dan sebagainya, tapi Kaleb dan Yosua bisa. Nah, ayat yang ke-24. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ini yang membuat Kaleb ini beda. Kenapa Kaleb punya cara pandang yang benar? Kenapa Kaleb bisa berkata, enggak, kita pasti akan masuk? Kenapa dia bisa berkata dengan penuh keyakinan, bisa masuk nih? Karena ternyata dia punya jiwa yang lain. Kalau bahasa lain itu different spirit, rohnya itu beda, jiwanya itu lain, jiwa, pikiran, perasaan. Dia nggak mungkin punya jiwa yang lain, nggak bisa punya roh yang berbeda kalau dia sendiri nggak sadar siapa dia. Kalau yang 10 ngomong kami belalang, pemimpinnya ngomong belalang, gimana mau mengalahkan raksasa misalkan? Bapak, Ibu, dan saya adalah pemimpin. Amin. Boleh katakan kanan kiri, kamu pemimpin. Pemimpin loh. Depan belakang kamu pemimpin. Katakan dengan iman, pemimpin. Minimal itu memimpin diri sendiri, betul nggak? Minimal loh, ya kan? Siapa lagi kalau enggak? Minimal memimpin diri sendiri. Bukan lagi nanti kalau dipercaya memimpin usaha, memimpin keluarga, memimpin pelayanan, komsel, memimpin yang lain. Pemimpin, ingatkan dalam hidup kita, oh ternyata aku ini pemimpin. Ya ada tantangan, ya meleret sedikit, oh nggak apa-apa lah. Makanya butuh firman ini, ingatkan diri, oh kamu pemimpin, yuk hadapi sama-sama. Nah, Kaleb ini bisa ngomong gitu karena dia sudah benar cara pandangnya, dia tahu jati dirinya lain jiwanya dibanding dengan yang lain. Bisa seperti itu karena dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuhnya, ya sepenuh hati. Jadi dia nggak setengah-setengah, nggak alang-alang lah. Kalau yang setengah-setengah nggak bisa, makanya sepenuhnya. Nah, inilah belajar dari Kaleb. Kenapa Tuhan bawa dia masuk? Karena dia lain jiwanya dan dia ngikut Tuhan dengan sepenuhnya. Kalau udah ngikut Tuhan ya ikut, nggak tanggung-tanggung. Malam ini kesimpulannya adalah begini Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu baik nih. Setiap yang dia rancangkan, Tuhan mau. Nggak ada yang anak-anaknya nggak mau masuk ke sana, tapi Tuhan juga mau. Apakah Tuhan nggak mau 10 pengintai ini masuk? Enggak, Tuhan mau bawa semuanya, bahkan seluruh bangsa itu. Tapi mereka tidak bisa masuk bukan karena Tuhan tidak mau menunjukkan kuasanya, bukan karena Tuhan tidak mau menolong, tapi karena mereka salah memandang dan dia nggak punya identitas yang benar bahwa mereka memang dijadikan untuk menang atas mereka. Sebelum dia sadar aku dijadikan pemimpin dan menang,
ya nggak akan pernah menang. Nah, untuk bisa sampai lain jiwa seperti itu, mari ikut Tuhan dengan sepenuhnya. Yuk kembali sadarkan kita siapa di dalam Tuhan. Tantangan yang kita hadapi, raksasa apapun dalam hidup ini, kita lain-lain. Tetapi terus ingatkan, aku pemenang. Bukankah firman yang ngomong di dalam Tuhan kamu lebih dari pemenang? Kita sering nyanyikan, kita lebih dari pemenang. Kalau ada raksasa kita ngomong, aku lebih dari pemenang. Gitu. Atau ada tantangan. Minimal Daud aja pernah bilang, aku menguatkan kepercayaanku. Ketika dia di Siklag kan, sekelas Daud tuh pernah turun juga. Nah, kita mungkin juga harus terus menyadarkan diri kita. Siapa kita? Kabar baiknya adalah Bapak Ibu Sarah sudah menang di dalam Tuhan. Amin. Karena dia di atas kayu salib sudah selesaikan semuanya. Kabar baiknya adalah Tuhan mengasihimu lebih dari apapun. Kita diciptakan segambar dan serupa. Itu identitas kita. Kalau Tuhan berkata juga kamu garam dan terang dunia, titik. Gak ada embel-embel yang lain. Kalau dunia aja kita terangi, lalu kita punya tema bangkit bersinar, menerangi. Teluk Batang pasti kita terangi. Amin. Coba sama-sama katakan, Teluk Batang bersinar. 1, 2, 3. Melalui siapa? Coba tunjuk kanan kiri, melalui kamu. Iya dong. Harus melalui kita. Gimana orang tahu berbuat? Gimana orang mau tahu kasih Tuhan kalau kita nggak pernah melakukan terang itu? Saya juga nggak mau ngomong di sini terus kita mau jadi terang, tapi habis itu kita nggak lakukan sesuatu buat di sekitar. Tapi kita mau bergandengan tangan. Nah, itu jati diri kita sebetulnya. Itu jati diri kita. Tuhan yang bilang, kamu garam dan terang dunia, kamu diciptakan segambar, kejadianmu ajaib, kau mampu melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan. Lebih dari pemenang, segala perkara dapat kutanggung. Apa yang mustahil bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Bukankah semua firman yang ngomong gitu? Tinggal kita menguatkan kepercayaan kita. Dan kita punya cara pandang yang benar. Dan ketika kita menghadap kaca, coba lihat, ada singa dalam kehidupan kita. Amin. Bukan kucing yang meow, tapi singa mengaum sama-sama.